Sebelum saya juga bergabung di kegiatan ini, I'm sorry ya guys, aku juga kayak mungkin berpikiran why Malaysia always judge gitu loh, atau kayak mengklaim gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malaysia suka ngeklaim. Kenapa harus Malaysia yang selalu dituduh mengeklaim? Padahal negara tetangga kan juga banyak ya kan? Kenapa sih harus Malaysia yang selalu dituduh ngeklaim? Dan di video kali ini aku akan mereaction sebuah channel daripada Sally Go, di mana channel ini berjudul Opini Orang Indonesia Terhadap Malaysia. Daripada penasaran, langsung saja kita reaction bersama-sama dan disimak sampai habis biar kita tidak salah paham. Yuk langsung reaction bersama-sama. Seperti apa opini orang Indonesia terhadap Malaysia? Sebelum saya juga bergabung di kegiatan ini, I'm sorry ya guys, aku juga kayak mungkin berpikiran why Malaysia always judge gitu loh, atau kayak mengklaim gitu loh. Sangat menarik untuk disimak bersama-sama. Hi everyone, welcome back to my channel. Saya gue favorite Cindo Girl. Hari ini aku lagi di airport Penang dan aku mau balik ke Jakarta, Indonesia. Terus aku ketemu guys beberapa murid dari Indonesia dan mereka lagi ada kesini buat conference di Malaysia. Ayo kita sama-sama tanya gimana pengalaman mereka jalan-jalan di Malaysia dan conference di Malaysia guys. Oke, kenalin dulu. Halo guys. Indonesia. Gimana namanya? Peralin, aku Arul Sulaiman dari Kalimantan Timur, aslinya kota Balikpapan. Tapi Dari Kalimantan. kuliah di Yogyakarta di Universitas Islam Indonesia. I see, aku Sally ya, perkenalan diri dulu. Jadi aku randomly nyamperin mereka nih segerombolan, terus nanya-nanya tentang pengalaman mereka dan menarik banget, makanya aku pengen juga share ke teman-teman semua nih. Oke, gimana ceritanya bisa datang ke sini dan ada in conference? Iya, jadi sebenarnya itu ini adalah kegiatan tahunan yang diadakan oleh 3 universitas di Asia. Itu ada Universitas Suandusit di Thailand, terus itu ada Universitas Utara Malaysia, ya pasti di Malaysia, dan ada Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Nah gitu. terus conference-nya ngapain dan apa aja yang kalian dapetin? Terus aku pengen tahu sih perspektifnya tentang selama di Malaysia tuh kayak gimana gitu sebagai orang Indonesia. Iya, jadi kami itu sebenarnya ke sana membahas konferensi itu tentang cultural changes after pandemic gitu loh. Jadi budaya yang apa aja sih yang terjadi setelah pandemi gitu. Kita bahas di sana. Setelah itu juga kita menjalin silaturahmi juga, pasti relation antara student-studentnya di universitas satu dan lainnya gitu. Banyak banget sih sebenarnya kalau mau diuraikan sesuatu itu udah kayak banyak banget gitu kegiatannya. Karena tapi intinya di conference itu kita membahas tentang cultural changes itu sendiri. Seru ya guys kayaknya. Seru banget. Iya. Seru banget. Emang ada programnya kayak gitu ya? Ada program gitu. Itu yang buat kayak kita juga makin bersemangat sih. Karena itu khusus untuk anak IP juga sebenarnya di universitas itu. Apa tuh? IP itu international program. Jadi kayak iya, jadi kayak Ada anak-anak international program yang masuk jurusan Ilkom itu masuk IP atau jurusan di universitas itulah, pokoknya masuk jurusan yang ada program IP-nya itu biasa ikut tuh biasanya. Aku tuh kayak ikut seneng gitu loh kalau anak-anak Indonesia tuh suka belajar. Iya benar. Iya, kayak Saya juga seneng, Kak karena Sally. kan kita penerus bangsa ya. Kalau Jadi ada pemuda harus Indonesia mau yang belajar suka dong belajar. pastinya. Pasti. Jadi aku kayak ikut seneng banget kalau teman-teman yang masih pada muda dan pada kuliah masih belajar tuh kayak mau improve diri sendiri tuh aku kayak rasanya aku ikut kayak seneng banget. Iya, Terus bener habis banget. Iya bener banget sih, karena aku juga selalu ingat tuh salah satu kata-kata dari Kak Sherly itu ada seorang motivator, dia bilang the youth of today are the leader of tomorrow gitu loh. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok gitu loh. Makanya kita harus persiapkan. Mantap kan? Mas. Pemuda Karena hari memang ini benar adalah apa pemimpin hari kalau esok. kita mempersiapkan itu dengan matang, maka insya Allah ketika ada kesempatan kita udah siap untuk mendapatkannya gitu loh. Bener Betul gak sih? banget. Iya Udah nggak? ada skillnya duluan, Iya. baru ya opportunity-nya ada kita udah bisa. Gitu. Iya. Nah terus, maaf ya guys, bentar ada pengumuman. Oke nih, jadi beberapa hari di Malaysia, apa yang dirasain sebagai orang Indonesia dan apa yang diobserv aja sih gitu. Terus tempatnya di mana kalian tinggal? Jadi biar yang nonton pada tahu gitu. Oke, kita itu banyak banget tempat tinggal ya, karena kita berpindah-pindah gitu. Karena memang kita ada beberapa kali transit, nggak bisa langsung ke tempat itu juga. Pertama itu kita di Penang, itu di Villa Isabella itu. Di Penang, terus itu kita langsung lanjut ke Kedah lagi, itu di asramanya, asrama UM.
Iya, memang karena UUM itu punya Asramanya banyak gede banget ya. asrama di sana itu. Ada inasis namanya kalau di Malaysia, inapan siswa gitu. I see. Asrama itu seperti penginapan ya. Yang di-observe apa? Merasa selama berapa hari? 6 hari ya? 5 Iya, sampai 6 hari? lumayan. Jadi kami di sana itu ya melakukan conference, terus itu kegiatan bonding juga antara satu sama lain. Kita menampilkan bakat-bakat atau kebudayaan yang kita punya di setiap negara gitu loh. Tapi kita Emang itu conference-nya kalau boleh tahu, sorry aku potong ya, di Iya. attend berapa negara? ada harusnya ada 5 negara, cuman tapi yang negara lain ini pada ngikut karena COVID gitu. Jadi cuma ada 3 negara tahun ini yang ikut. Indonesia, Malaysia, Thailand. Oh, that's why kalian pergi ke 3 tempat itu. Dan yang menariknya itu Kak, jadi kalau kita di sana itu misal saya orang Indonesia, saya tidak harus merepresentasikan budaya dari Indonesia. Oh gitu. Jadi saya bisa merepresentasikan budaya dari Thailand juga. Oke. Gitu. Dalam 3 negara ini kan ada student-studentnya itu jadikan digabung gitu, di blend gitu anggotanya. Oke, aku dibagi ngerti. ya dibagi beberapa Grup-grup. grup. Nanti akan diacak gitu yang akan mendapatkan negara mana gitu. Terus harus merepresentasikan budaya dari negara tersebut. Iya benar, nanti dinampilkan kayak tarian, musik dan lain sebagainya gitu. Terus kalau dari general kayak di Penang lah contohnya, kan ada tinggal beberapa hari lah di sini Iya, sama di iya. Kedah. Itu yang kalian observe dari orang-orangnya di orang Malaysia itu kayak gimana? Iya, jadi kebetulan juga sebenarnya ini salah satu tugas kuliah kami. Oh gitu. Iya benar, jadi ada namanya media kreatif. Oh, oke. Jadi tugas kami itu kayak kita membuat kayak unsur-unsur dari semiotika gitu loh, ilmu Luar biasa komunikasi. ya Oke. kalau Jadi pelajar kayak itu bahasanya visual juga komunikasinya bagus. gitu loh. Kami mengambil Speakingnya juga daerah-daerah bagus. di Penang itu kan street art ya, Yes. terkenal banget tuh, bagus banget gitu. Kami mengambil gambar dari situ, dari daerah Penang juga. I see. Terus itu ini juga apa sih, sejarah-sejarah yang ada di situ kan. Penang itu ternyata daerah yang dulunya sebenarnya itu dari ini pendatang gitu loh. Iya, iya. Terus itu pendatang membuat gitu banyak banget. Kenapa banyak turisnya, kita tanya itu setelah kita tanya ke Banyak orang. iya. Iya karena White people. karena Sorry Iya, guys, bener. maksudnya Caucasians. Iya, jadi kenapa banyak banget turis itu karena di sana itu banyak banget ini destinasi wisata yang berbasis sejarah gitu. Jadi sejarahnya itu ternyata banyak banget di Penang sana, itu di daerah itu. destinasi Kayak sejarah ada banyak apa sekali kalau ya. Chinese itu tempekong nggak sih namanya? Oh, Tuapekung gitu, tempat-tempat tempel-tempel tempat gitu. ibadah-ibadah gitu kebanyakan. Yang menarik dan Iya. ada unsur apa ya? Mungkin selain religius mungkin ada sejarahnya kayak gitu. Bener. ya. Kokong mas Terus kalau gimana bahasa dengan Malaysia, orang-orang kalau yang silap kan ada tempat kesulitan bekerja. juga, misalnya Itu mau order satu makanan keturunan atau Cina. apa, atau di provide atau gimana? Alhamdulillah Kalau nih, disebut konten. karena kami di Malaysia kan, maksudnya Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya satu serumpun kan. Nah, jadi aku kayak sangat kami setuju, tidak Mas. terlalu kesulitan Indonesia gitu dan Malaysia untuk memang berkomunikasi satu rumpun. menggunakan bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia, sebaliknya mereka pun juga sedikit pahamnya gitu loh. I see. Gitu. Terus kalian di welcome nggak? Maksudnya apa? Mantap. Karena kan biasanya kalau lihat dari internet kayak suka berantem gitu Malaysia Indonesia. Nah kalau yang kalian rasain selama kalian beberapa hari di sini gimana? Menurut saya, mungkin dulu sebelum saya juga bergabung di kegiatan ini, I'm sorry ya Iya, guys, iya, aku nggak juga kayak Jadi mungkin sebelum berpikiran Malaysia why itu Malaysia. Malaysia always judge gitu loh, atau kayak mengklaim gitu loh bahwa beberapa benda itu adalah milik mereka. Tapi ternyata ketika saya sudah mengikuti kegiatan ini, berbaur dengan orang-orang Malaysia, bercerita lah, kami melakukan inilah sharing session gitu sama mereka. Ternyata memang Indonesia dan Malaysia itu memiliki satu rumpun gitu. Kita memiliki hampir beberapa budaya yang sama gitu. Betul. Contohnya Nah, saja saya betul kan sekali, dari Mas. Kalimantan ya. Jadi di Kalimantan tuh di sebelah baratnya itu ada Sarawak, kalau nggak salah itu Sarawak namanya. Itu juga Malaysia guys. Jadi ada suku Dayaknya juga di sana. Jadi ya kalau mungkin kita menemukan beberapa kesamaan, contohnya seperti beberapa motif-motif ya yang dibilang sama itu, ya itu wajar karena mereka memang juga ini. sebenarnya kita satu serumpun Dan gitu. makanan Pelajar. juga, Makanan orangnya juga, mirip. Iya. Iya, orangnya dari warna kulitnya juga sama. Iya. Kalau menurut aku mungkin kalau kita mau berbaur dan bertukar perspektif kayaknya nggak bakalan
gimana ya, nggak bakalan berantem ya tanda kutip. Bener ya sih Iya, guys? Betul sebenarnya sekali, Kak itu Sally. sih kita memang harus belajar dulu memahami sesuatu gitu loh. Nah, sebelum setuju, kita Mas, melakukan atau memberikan statement terhadap suatu hal gitu Bener nggak banget, sih? aku setuju banget sih. Heeh. Aku setuju Jadi banget. kayak kita udah paham gitu loh. Oh ini ketika kita ngomong ini kita berpikir dulu, jangan langsung aja ngomong gitu loh. Sebelum Setidaknya kalau memang berkomentar, tidak tahu kita diam belajar aja dulu terlebih gitu. dahulu. Bener Terkecuali nanti ada beberapa hal yang mungkin sudah tidak bisa ditolerir lagi kan gitu, pasti ketahuan juga gitu. Betul sekali Mas, Bener, mantap, setuju luar setuju. biasa. Ada batasannya lah. Ada ya. batasannya. Beginilah kalau yang berkomentar Oke, anak pelajar ya kan. terakhir ada yang mau disampaikan ke yang nonton nih, mungkin mereka tertarik dengan budaya Indonesia, budaya Malaysia, dan mau ada mungkin yang dibagikan sama entah pengalaman tinggal di sini atau gimana? Iya, kalau dari saya sendiri nih ya, sebenarnya kalau menurut saya itu adalah kita harus bisa menjadi pemuda-pemudi yang lebih aktif lagi untuk mengembangkan setiap potensi di diri kita, karena semakin hari persaingan akan semakin ketat di dunia pekerjaan dan lain sebagainya, dan kita harus semakin menambah wawasan dan pengetahuan. Bener. Why? Karena semakin hari itu banyak banget tantangan-tantangan yang akan kita hadapin guys gitu. Contohnya saja seperti tantangan budaya itu, kita kesalahpahaman dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki pengetahuan, kalau kita memiliki kemampuan untuk bisa menganalisis sesuatu dengan baik, maka insya Allah itu pasti juga akan bagus ke depannya gitu loh, untuk kita dan untuk orang lain di sekitar kita gitu. Mantap, gila public speakingnya keren banget guys, aku salut banget. Di wawancaraan ini asal satu yang paling Mantap lancar sekali loh, Mas ya, menurut luar aku. biasa. Narasumber, bener banget. Saya salut dan Jadi respect thank you untuk banget udah Masnya. mau sharing-sharing. Boleh Nah, baru saja kita mereaction video daripada channel Sally Go. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya. Ternyata isi channelnya sangat bagus dan luar biasa sekali. Indonesia dan Malaysia memang serumpun, di mana seorang pemuda Indonesia tersebut sampai salah paham sebelum datang ke Malaysia. Setelah datang ke Malaysia, akhirnya bisa memahami budaya Indonesia, budaya Malaysia memiliki kesamaan. Jadi tidak ada kata saling mengeklaim, ya kan? Jadi kita harus saling menghormati budaya negara tersebut. Dan di video tersebut pemuda Indonesia juga berpesan, ya kan? Kita jangan asal komentar. Sebaiknya kita belajar terlebih dahulu, ya kan? Tidak boleh asal berkomentar, harus belajar terlebih dahulu, ya kan? Makanya untuk sahabat-sahabatku yang mungkin sering salah paham, baiknya belajar terlebih dahulu, karena Indonesia dan Malaysia memiliki kebudayaan yang hampir sama, dari mulai makanan juga hampir sama, ya kan? Tidak usah bergaduh-gaduh, tidak usah berkecoh-kecoh. Indonesia dan Malaysia rukun, aman, damai, sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan video ini silahkan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda supaya mereka yang salah paham biar tidak salah paham lagi. Assalamualaikum.